kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan pembahasan dengan judul waspadalah, tauhid juga bisa batal. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan judul ini, kita akan sedikit berikan muqaddimah, pendahuluan, untuk agar kita semua mengetahui bahwa tauhid yang ia merupakan sesuatu yang sangat mulia, sangat berharga, yang dimiliki oleh seorang hamba. Bahkan ia merupakan modal keselamatan bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kita ingin jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan tauhid. Kemudian kita juga akan sedikit jelaskan tentang pentingnya tauhid bagi seorang muslim dan muslimah. Baru kemudian setelah kita memahami apa itu tauhid dan memahami pentingnya tauhid bagi seorang hamba, maka dengannya nanti insyaallah berikutnya kita akan jelaskan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid ini, yang bisa membatalkan tauhid ini, sehingga kemudian setelah kita mengetahuinya beberapa perkara dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhid, maka kita berharap moga dengannya kita bisa menjauhinya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid isim masdar dari fi'il kata kerja wahada yuwahhidu tauhidan.
yang artinya adalah al-infirad, satu atau tunggal. Contoh dalam bahasa disebutkan wahadahu tauhidan ay ja'alahu wahidan. Dia menjadikan, seseorang menjadikan sesuatu menjadi tauhid. Artinya ia menjadikan sesuatu tadi menjadi satu atau tunggal. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa tauhid itu adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala fima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala fima au bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, zat yang maha satu dalam semua perkara yang itu merupakan kekhususan baginya, baik dalam rububiyah atau uluhiyah atau dalam asma dan sifat. Jadi kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa dalam semua perbuatan yang dilakukan olehnya subhanahu wa ta'ala, seperti menghidupkan, memerintah dan mengatur. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan, dialah satu-satunya zat yang memerintah, dan dialah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta dan memiliki segala apa yang ada. Kemudian kita juga mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah, yakni dalam perbuatan kita sebagai seorang hamba. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kita tidak berdoa kecuali hanya kepadanya, kita tidak meminta kecuali hanya kepadanya, dan begitu seterusnya. Dalam semua amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak berikan itu kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian kita juga mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama yang dimiliki olehnya dan sifat-sifat yang dimiliki olehnya subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa nama-nama yang dimiliki oleh Allah, dialah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang maha sempurna itu, dan dia pula satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat yang maha terpuji itu dalam bab asma dan sifat. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam pembahasan, sering dipakai kata tauhid, kadang-kala disebut akidah juga, kadang-kala juga disebut iman. Ya, kadang-kala disebut akidah, kadang-kala disebut iman. Sehingga para ulama mengatakan, Ahlus Sunnah berkata bahwa kalimat tauhid, kalimat akidah, kalimat iman adalah tiga kalimat yang mirip, ya, yang mirip, sehingga ada persamaan di beberapa poinnya, walaupun salah satu di antara kalimat ini ada yang khusus, ada yang jauh lebih umum. Ya, kita contohkan misalnya tauhid, apabila dibandingkan dengan akidah, maka akidah itu jauh lebih luas pembahasannya. Karena tauhid itu hanya berkaitan dengan rukun iman yang pertama saja, yakni rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman itu mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya dari rukun iman yang 6 yang kita yakini sebagai seorang muslim dan muslimah. Jadi ini tauhid definisinya, baik secara lughah maupun secara istilah.
Ya, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid ini bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan tauhid, pentingnya tauhid bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman di mana mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan yang mereka miliki dengan kezaliman. Yang maksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam riwayat tatkala ayat ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat, maka mereka merasa berat dengan ayat ini sehingga mereka berkata antara satu dengan yang lainnya, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman mereka, menjelaskan bahwa dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi maksud dengan az-zulm di sini adalah kesyirikan. Maknanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Artinya mereka beriman kepada Allah, bertauhid, dan mereka tidak melakukan kesyirikan. Apa janji yang Allah SWT berikan kepada mereka? Allah berfirman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'an humul aminuna yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, mereka orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan mereka orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Allah menjamin humul aminuna yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat jaminan keamanan pada hari kiamat. Jaminan keamanan artinya akan masuk ke dalam surga dan akan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ini menunjukkan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keamanan diberikan kepada orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah, baik dalam rububiyah maupun uluhiyah maupun asma dan sifat. Mereka dijamin oleh Allah keamanan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
menjelaskan tentang pentingnya tauhid, kedudukan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Ini ayat penutup dalam surat Al-Kahfi, yang mana turunnya surat Al-Kahfi itu merupakan jawaban yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy yang bertemu dengan alim ulama dari kalangan orang-orang Yahudi, kemudian mengadukan tentang seorang pemuda yang muncul di kota Mekah mengaku menjadi seorang nabi. Maka alim ulama Yahudi mengatakan, tanyakan kepadanya tentang 3 perkara yang tidak ada mengetahuinya kecuali seorang nabi. Artinya kalau seandainya dia tahu tentang jawaban, dia tahu jawaban dari 3 pertanyaan yang akan kalian sampaikan kepadanya ini, kalau beliau tahu, beliau mengetahuinya, beliau bisa menjawabnya, maka dia adalah nabi. Tapi kalau seandainya tidak bisa menjawab, dia hanya mengaku-ngaku menjadi seorang nabi. Tentang para pemuda yang tertidur dalam gua dalam kurun waktu yang sangat lama, 300 tahun, atau dengan hitungan Qamariyah 309 tahun, ya. Dan juga tanyakan kepadanya tentang seorang raja yang memiliki kekuasaan sehingga kerajaannya mencapai timur dan barat bumi. Kemudian tanyakan kepada tentang hakikat nyawa, hakikat ruh yang ada di tubuh manusia, apa sebenarnya ia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka ini. Bahkan dalam surat ini ada tambahan-tambahan ilmu yang tidak mereka tanyakan. Maka setelah difirmankan oleh Allah dari ayat yang pertama sampai ayat 109, maka sebagai penutup dalam surat ini Allah berfirman kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Artinya tidak mungkin ilmu yang aku miliki ini mampu menjawab pertanyaan yang kalian ajukan, bahkan menyampaikan perkara-perkara yang tidak pernah kalian ketahui sebelumnya, dan bisa mendatangkan kitab suci sebagai bukti mukjizat kebenaran akan risalah yang aku emban ini. Semuanya menunjukkan bahwa ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia seperti kalian, bahkan kalau dari sisi keilmuan mungkin kalian lebih memiliki kemampuan, kalian bisa membaca, kalian bisa menulis, sedangkan saya tidak. Akan tapi saya membawa sesuatu yang tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkannya seperti itu. Ini menunjukkan semuanya datang dari Allah. Innama ana basyarun mithlukum, aku hanya manusia biasa seperti kamu. Yang aku bawa adalah risalah yuha ilayya. Yang aku bawa adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang maha wahid, yang maha esa Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, nanti setelah ia dimatikan, diwafatkan oleh Allah, kemudian kelak akan dibangkitkan dan bertemu dengan Allah, dia ingin di sana mendapatkan pahala, dia di sana ingin mendapatkan ganjaran, dia di sana ingin mendapatkan kebaikan, dia ingin masuk surga, dia ingin selamat dari api neraka, maka falyamal amalan salihan, hendaknya dia mengerjakan amal saleh. Ini yang pertama, amal saleh, yakni amal yang sesuai dengan apa
yang telah dicontohkan oleh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh adalah amal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, yakni pegang tauhid dan jangan lakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang hamba, karena ia merupakan salah satu di antara syarat diterimanya amal ibadah. Dia merupakan salah satu di antara syarat diterimanya ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena orang yang tidak bertauhid kepada Allah, yang melakukan kesyirikan pada Allah, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia kelak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapakah manusia yang paling berbahagia di akhirat nanti yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Wahai Abu Hurairah, saya sudah menyangka tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini pertama kali kecuali engkau, karena aku lihat engkau adalah orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, engkau orang bersemangat dalam belajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Hamba yang paling berbahagia kelak dari umatku yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Yang mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ia ucapkan kalimat itu murni dari hatinya yang paling dalam. Subhanallah. Ini menunjukkan kedudukan tauhid berikutnya, bahwa seorang hamba kelak pada hari akhirat akan mendapatkan syafaat jika ia bertauhid. Jika ia punya tauhid. Kalau ia tidak bertauhid, maka ia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bahkan surga hanya dimasuki oleh ahli tauhid, dan ahli tauhidlah yang akan selamat dari api neraka Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang wafat dan selama hidupnya dia tidak melakukan kesyirikan pada Allah, dia pegang tauhidnya, dia berpegang teguh dengan tauhidnya, dia esakan Allah dalam rububiyah, dia esakan Allah dalam uluhiyah, dia esakan Allah dalam asma dan sifat, sampai ia wafat ia pegang ini dengan kuat dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan itu semua. Nabi bersabda, dakhalal jannah, ia pasti akan masuk ke dalam surga. Ia pasti akan masuk ke dalam surga. Para ulama mengatakan imam masuknya ke dalam surga ya dari awal mula
ia dihidupkan, kemudian diperhitungkan amalnya, kemudian melewati titian selamat dan masuk ke dalam surga. Dari awal ia masuk ke dalam surga. Jadi kalaupun seandainya ada dosa yang ia miliki, semuanya dimaafkan oleh Allah, semuanya diampuni oleh Allah, dan ia diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Atau makna masuk ke dalam surga di sini adalah akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam surga karena ia memiliki tauhid, walaupun mungkin ia terjatuh terlebih dahulu di titian, di sirat, ke dalam api neraka Allah SWT. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang-orang yang nantinya akan dikeluarkan dari api neraka. Ada di antara mereka yang dikeluarkan dari api neraka sedangkan iman atau tauhid yang ada di hatinya hanya seberat 1 dinar. Kemudian ada juga yang dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang di hatinya ada iman atau tauhid yang hanya nilainya atau beratnya itu hanya 1/2 dinar. Bahkan sampai dikeluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya tauhid atau iman yang beratnya itu hanya sebesar zarrah. Jadi dakhalal jannah, masuk surga, bisa memang langsung masuk ke dalam surga, atau mungkin jatuh dulu ke dalam api neraka waliyadzubillah, dibersihkan, disucikan. Setelah selesai maka ia akan dikeluarkan dari api neraka dan akan diizinkan masuk ke dalam surga. Jadi ini jaminan, barang siapa yang meninggal tidak melakukan kesyirikan kepada Allah semasa hidupnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal dan dalam kondisi ia melakukan kesyirikan pada Allah, membawa dosa syirik, maka ia akan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan, di antara pentingnya tauhid yang harus kita renungkan. Bahkan kalau kita berbicara, ini semua kaitan dengan janji-janji perorangan, janji-janji yang disampaikan oleh Allah kepada seorang hamba. Bahkan kalau kita berbicara tentang janji umum kepada satu umat Islam secara keseluruhan, maka kekuatan, kemenangan dunia ini bisa diraih oleh kaum muslimin jika seandainya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan umat Islam akan bisa diraih jika mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah berfirman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Janji Allah. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridainya untuk mereka. Kemudian Allah berfirman, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Dia Allah benar-benar akan menukar, akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman setausa. Ini janji Allah, sangat luar biasa. Tapi coba lihat ketentuannya. Bagaimana janji ini akan diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang beriman dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani
la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ini seakan-akan jawaban. Jadi tadi Allah berjanji, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Janji pertama, Allah SWT akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan kuatkan agama yang diridhai oleh Allah untuk mereka, agama Islam. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah akan kuatkan agama Islam untuk mereka, agama yang diridhai oleh Allah SWT. Janji ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah SWT akan menukar, Allah akan mengganti kondisi, keadaan yang mereka alami dari yang tadinya dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Seakan-akan muncul pertanyaan, kata para ulama, kapan janji ini akan diberikan oleh Allah kepada umat Islam? Maka Allah menjawab, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini jawabannya. Kapan janji itu akan diberikan? Kalau kamu beribadah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan. Artinya kalau kamu bertauhid. Jika kamu umat Islam bertauhid kepada Allah, maka janji di atas pasti akan aku berikan, kata Allah. Bisa juga berarti keadaan, halan, kata para ulama. Jadi bisa ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan yang mungkin diajukan, kapan janji itu akan diberikan oleh Allah. Bisa sebagai kondisi, artinya kalau kondisi umat Islam beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya, berpegang teguh dengan tauhid, maka janji di atas akan Allah berikan kepada mereka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, beberapa poin di antara banyak hal disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tauhid. Taib, setelah kita mengetahui definisi tauhid, kemudian pentingnya tauhid bagi kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa pembatal tauhid itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Satu saja poin yang kita mungkin contohkan, syafaat Nabi. Siapa di antara kita yang tidak berharap dengan syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita yang tidak berharap terhadap syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita melakukan banyak ibadah? Bukankah kita banyak melakukan perintah-perintah syariat di antaranya dengan harapan karena kita sadar kita banyak melakukan dosa, kita sadar kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan maksiat, supaya dengan melakukan beberapa hal yang diperintahkan oleh syariat kita mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita setelah mendengar seruan azan kemudian kita membaca salawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membaca doa setelah dikumandangkan azan? Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkannya maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Bukankah kita mengucapkannya demi untuk mendapatkan syafaat itu? Subhanallah, jika seandainya itu yang kita harapkan, kiranya syafaat itu tidak kita terima, kita tidak mendapatkan syafaat di hari tatkala kita butuh syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan musibah terbesar. Karenanya kita sebutkan bahwa setelah kita mengetahui apa itu tauhid, mengetahui kedudukan tauhid, maka dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa apabila kita melakukan pembatal tauhid atau beberapa pembatal tauhid, maka ini merupakan perkara yang sangat menakutkan dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kita. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan beberapa pembatal tauhid. Kita akan sebutkan beberapa pembatal tauhid.
Sekali lagi kita ingatkan, sama seperti kita tadi tatkala membahas tentang definisi tauhid, maka para ulama mengatakan antara istilah tauhid, kemudian istilah aqidah dan istilah iman, ini ada kemiripan. Walaupun pada beberapa poinnya, beberapa sisinya ada kekhususan dan keumuman di antara tiga kalimat ini. Begitu juga dalam pembatal, ya, begitu juga dalam pembatal. Kadangkala disebut ini merupakan pembatal iman, ini juga merupakan pembatal akidah, ini juga pembatal tauhid. Ya, bahkan kadangkala disebut ini juga pembatal keislaman seseorang. Taib yang pertama, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal pertama yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yang pertama adalah asyirk fi ibadatillah, melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batal tauhid yang pertama. Syirik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya lawan tauhid itu sendiri. Jadi kalau tauhid tadi kita definisikan dengan ungkapan ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan baginya, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat, maka syirik itu adalah lawan daripada tauhid ini. Jadi kalau tauhid mengesahkan Allah, berarti syirik artinya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu merupakan khususan baginya, baik dalam rububiyah maupun uluhiyah maupun dalam asma dan sifat. Kalau tadi kita sebutkan bahwa kita mesti mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita sebutkan menciptakan, memerintah dan mengatur alam semesta, dan memiliki segala apa yang ada di alam semesta ini. Maka tatkala kita meyakini bahwa di alam semesta ini ada yang mencipta selain Allah atau ada pencipta selain Allah, berarti kita telah mensekutukan Allah. Berarti kita terjatuh ke dalam syirik. Syirik apa? Rububiyah. Syirik apa? Rububiyah. Kemudian tatkala kita berkeyakinan bahwa Allah zat satu-satunya yang memberi rezeki, maka tatkala kita berkeyakinan bahwa ada yang memberi rezeki di alam semesta ini kepada makhluk selain Allah, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan, kita telah mensekutukan Allah dalam rububiyah. Kemudian tatkala kita berkeyakinan tadi kita sebutkan uluhiyah, kita harus mengesahkan Allah dalam perbuatan kita sebagai seorang hamba dalam ibadah. Kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh bernazar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah ini kepada selain Allah, berarti kita telah mensekutukan Allah, kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ya, dalam uluhiyah. Begitu juga kita meyakini bahwa Dia, Allah, memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita meyakini bahwa di sana ada makhluk yang memiliki nama-nama yang dimiliki oleh Allah itu dan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, kita yakini bahwa contoh misalnya Allah memiliki sifat hayah, Allah memiliki sifat hidup, Allah memiliki sifat ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kudrah. Jika kita meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki sifat hidup sama seperti sifat hidup yang dimiliki oleh Allah, kita meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki sifat ilmu sama seperti ilmu yang dimiliki oleh Allah, atau memiliki kuasa sebagaimana kuasa yang dimiliki oleh Allah, maka kita telah mensekutukan Allah dalam asma dan sifat, dan kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Karenanya para ulama mengatakan, apa itu syirik? Taswiyatu ghairillah
billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik, maklum, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Syirik kecil itu adalah setiap ucapan atau perbuatan yang disebut syirik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi dia merupakan wasilah kepada syirik besar. Ini syirik kecil. Jadi tingkatannya tetap disebut syirik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia SAW, akan tetapi ia tidak sampai kepada syirik besar. Contohnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik kecil. Demi nyawaku, demi hidupku, demi kehormatanku, demi keluargaku, maka ini syirik kecil. Kalau kalimat itu memang diucapkan untuk sumpah, ya, termasuk syirik kecil adalah kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku akan terjadi ini dan itu. Ini termasuk syirik kecil. Hendaknya kita mengucapkan kalau bukan karena Allah, kemudian karena aku, karena kita tetap meyakini adanya sebab. Ya, tapi kalau kita nafikan kehendak Allah, kuasa Allah, kita mengatakan kalau bukan karena aku akan terjadi ini dan itu, maka ini ucapan merupakan salah satu di antara bentuk syirik kecil. Begitu juga sebagian ulama mengatakan memakai tangkal atau jimat. Ini contoh syirik kecil jika yang memakainya hanya berkeyakinan bahwa jimat ini merupakan wasilah, sedangkan yang memberinya kesehatan, yang memberinya keselamatan itu hanya Allah semata, sedangkan jimat yang dia pakai ini hanya perantara. Maka jimat yang dia pakai ini kalau hanya dengan keyakinan ini seperti ini, yang dia lakukan ini adalah syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa jimat yang dia pakai ini yang membuat dia sehat, jimat yang dia pakai ini membuat dia selamat, maka tatkala dia memakai jimat dengan keyakinan seperti ini, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ada tambahan, mungkin sebagian para ulama mengatakan syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Sebagian para ulama mengatakan syirik khafi itu adalah sebenarnya bahagian daripada syirik kecil. Hanya saja para ulama membedakan syirik kecil kalau dipisah jenis yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah syirik khafi. Syirik kecil adalah setiap syirik yang tidak sampai kepada syirik besar dan dia adalah ucapan atau perbuatan, sedangkan syirik khafi adalah syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Ini berkaitan dengan masalah niat dan iradat. Ya, contoh orang mengerjakan salat karena Allah, kemudian karena ada seseorang yang memandangnya, memperhatikannya, ia baguskan salatnya. Yang tadinya karena Allah kemudian rusak karena ingin menyempurnakan salatnya agar dipuji oleh orang lain atau karena diperhatikan oleh orang lain, maka ini syirik, dan ini disebut dengan syirik khafi oleh para ulama, walaupun pada hakikatnya itu juga merupakan syirik kecil. Jadi pembatal tauhid yang pertama para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah adalah asyirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Para ulama sepakat bahwa ancaman Allah tidak mengampuni dosa syirik dalam ayat ini berlaku bagi orang yang wafat dan dia belum bertaubat dari dosa syiriknya. Ya, ini tidak berlaku bagi yang sudah bertaubat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni
dosa mempersekutukan dia. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini hanya bagi yang wafat belum bertaubat dari dosa syirik. Kemudian Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Dosa yang di bawah syirik akan diampuni oleh Allah, tapi bagi siapa yang dikehendaki. Ya, bagi siapa yang dikehendaki. Karenanya kita Ahlussunnah berkeyakinan bahwa seorang yang meninggal dan membawa dosa-dosa selain syirik, kelak di akhirat kedudukannya di bawah kehendak Allah, bisa saja Allah ampuni dosanya dengan rahmat yang dimiliki olehnya dan kasih sayang, dan bisa saja Allah hukum dia dengan keadilan karena memang hamba ini berdosa. Jadi selain syirik, Allah akan mengampuni dosa bagi pelakunya, bagi siapa yang dikehendaki olehnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, atau ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, Allah berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Masih berkata kepada mereka, Masih sendiri yang semasa hidupnya berkata kepada mereka, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan pada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga. Allah mengharamkan surga kepadanya. Jadi batal tauhidnya. Tatkala ia melakukan kesyirikan, batal tauhidnya. Kita sebutkan tadi bahwa ahli tauhid dijamin masuk surga, ahli tauhid akan diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau ia melakukan kesyirikan pada Allah, Allah berfirman, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Ini pembatal yang pertama para ikhwah. Karenanya syirik merupakan pembatal tauhid yang pertama yang harus kita jauhi. Dan tidak mungkin seorang bisa menjauhi sesuatu yang buruk kecuali dia pelajari apa itu syirik, apa contohnya, bentuk-bentuknya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena sebagian para ulama mengatakan ayat yang kita bacakan 116 di atas, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kalau kita kaitkan dengan pembagian syirik, apakah ancaman dosa syirik yang dibawa oleh seorang tatkala ia meninggal yang tidak diampuni itu syirik besar saja atau syirik kecil? Sebagian para ulama mengatakan yang tidak diampuni oleh Allah itu mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Tidak juga diampuni. Hanya saja perbedaannya, kalau syirik besar tidak diampuni oleh Allah, menyebabkan seorang itu kekal di dalam api neraka waliyadzubillah. Sedangkan syirik kecil tidak diampuni oleh Allah, artinya orang tadi tetap akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kelak dosa syirik ini tidak menjadikan ia kekal di dalam neraka sebagaimana syirik besar. Karenanya pembatal yang pertama ini memang harus kita perhatikan, kita pelajari bentuk-bentuknya, kemudian kita menjauhinya. Karena kalau tidak, waliyadzubillah, tauhid kita bisa batal di sisi Allah SWT. Padahal perkara yang paling mahal yang kita punya dalam kehidupan, perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita
adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, banyak ya pembatal-pembatal tauhid. Kita akan sebutkan beberapa saja karena keterbatasan waktu. Pembatal yang ketiga adalah membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membenci sebahagian dari apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tauhidnya batal sekalipun ia melaksanakannya. Seorang membenci salat walaupun dia salat setiap hari. Dia tidak suka salat walaupun ia salat setiap hari, tauhidnya batal. Jadi apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada syariat ini, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apakah ia sebuah ucapan yang mesti diucapkan atau perbuatan yang mesti dilakukan ataukah ia keyakinan yang mesti diyakini, kalau itu berdasarkan apa yang kita baca, kita pahami, kita pelajari dari Al-Quran dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita membencinya. Kalau kita membencinya, jangankan seluruhnya, salah satu di antaranya saja kita membencinya, bahkan sekalipun kita mengamalkannya, tauhid kita batal. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat golongan yang banyak sekali diancam dengan sifat yang seperti ini, membenci syariat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik seluruhnya maupun sebagiannya, yang paling banyak orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan kekufuran. Ini mereka orang-orang seperti ini. Jadi zahirnya terima, zahirnya mengamalkan, zahirnya ridha dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi batin mereka membencinya. Karena banyak Al-Quran menceritakan tentang golongan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Muhammad ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Allah berfirman, dan orang-orang kafir maka ta'sal lahum, kecelakaanlah bagi mereka, kata Allah, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Allah hapus, kata Imam Ibnu Katsir, Allah batalkan amal-amal mereka. Kenapa? Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembatal yang kedua. Jadi tidak boleh di hati kita ada kebencian terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita terima, kita ridha dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara hal-hal yang bisa membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran, dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, atau membenarkan keyakinan mereka. Ini antara pembatal tauhid. Karena dalam Al-Quran kita dapati beberapa ayat, bahkan banyak ayat. Dalam hadis kita dapati beberapa hadis, bahkan banyak hadis yang menghukumi kekufuran bagi sebagian kelompok yang meyakini keyakinan-keyakinan tertentu.
ya, yang menghukumi kekufuran bagi sebagian kelompok manusia yang mengucapkan atau meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Maka tatkala Al-Quran datang menghukumi mereka dengan kekufuran, menghukumi mereka dengan kesesatan, menghukumi mereka dengan kesyirikan, kemudian kita tidak mengkufurkan mereka, tidak menyesatkan mereka, bahkan mungkin kita membenarkan keyakinan mereka, maka ini salah satu di antara pembatal tauhid. Ya, salah satu di antara pembatal tauhid. Meyakini bahwa semua agama yang diyakini oleh semua kelompok dari manusia semuanya benar, ya, semua agama benar, maka keyakinan seperti ini bisa membatalkan tauhid. Karena banyak sekali dalil yang menyebutkan kesesatan keyakinan selain Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan itu. Banyak sekali hadis Nabi kita yang mulia SAW bersabda berkaitan dengan masalahnya sangat jelas dan terang. Maka barang siapa yang tidak menghukumi kekufuran mereka, dan barang siapa yang tidak menghukumi kesyirikan mereka, atau ragu terhadap kekufuran mereka, ragu terhadap kekufuran mereka, ragu terhadap kesesatan mereka, maka tauhidnya batal. Ya, apalagi sampai pada tingkat membenarkan keyakinan mereka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, contohnya tadi sudah kita sebutkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi atau kama qala alaihi salatu wassalam illa kana min ahli an-nar. Tidak ada seorang yang menganut agama Yahudi ataupun Nasrani, kemudian telah sampai kepadanya berita, informasi tentang aku diutus, tapi ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali Allah tetapkan ia termasuk penduduk neraka, waliyadzubillah. Ini poin ketiga sebagai pembatal tauhid. Jadi kita meyakini bahwa innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah hanya Islam. Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kita berbicara dari kacamata syariat agama kita. Kita berbicara tentang Al-Quran yang kita imani. Kita berbicara tentang hadis yang kita imani. Akan tapi tatkala orang memilih apa yang ia pilih dalam keyakinannya, maka kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kita sebagai umat Islam meyakini sebagaimana difirmankan oleh Allah, meyakini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini, mengimaninya, dan kita tidak menolaknya, bahkan tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita tentang ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah memperolok-olok agama. Memperolok-olok agama. Menjadikan agama sebagai bahan tertawaan, candaan. Ini salah satu di antara pembatal tauhid. Salah satu di antara pembatal tauhid. Barang siapa yang memperolok-olok agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memperolok-olok berkaitan dengan pahala di akhirat atau hukuman di akhirat, memperolok-olok tentang surga atau neraka, maka batal tauhidnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66 mengomentari sekelompok orang di perang Tabuk yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta ayat-ayatnya sebagai bahan candaan, olok-olok di kalangan mereka, karena begitu panjangnya atau jauhnya jarak tempuh yang mereka tempuh di perang Tabuk, lelah, maka mereka bergurau antar sesama, akan tapi dengan menggunakan simbol agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengomentari ucapan mereka, kami tidak melihat ma ra'aina mithla qurra'ina haula, kami tidak melihat ahli Al-Qur'an dari kalangan kita yang paling besar perutnya, ini maksudnya paling banyak makan, wala akdzaba al-sunan, dan paling banyak berdusta tatkala berbicara, dan penakut di medan tempur kecuali Muhammad. Perkataan keji. Memang hanya bercanda, artinya mereka katakan ini tidak kami ucapkan sepenuh hati gitu. Jadi sekedar Nabi itu dijadikan sebagai bahan tertawaan, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Supaya perjalanan yang begitu panjang yang mereka lakukan di perang itu, dan ini dilakukan di malam hari, perjalanan di malam hari mereka mencari bahan untuk supaya ada candaan sehingga mereka tertawa. Tapi mereka menggunakan simbol agama, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka melakukan ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Allah berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah pantas Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum tastahzi'un, kalian jadikan bahan olok-olok di kalangan kalian? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan lagi, kata Allah, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Padahal Allah juga mengatakan pada ayat sebelumnya, wala in sa'altahum, jika seandainya kamu bertanya kepada mereka, apa alasan kalian mengucapkan itu? Apa alasannya kalian berbicara dengan pembicaraan seperti itu? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersendau gurau saja ya Rasulullah. Kami mengucapkannya bukan dengan keyakinan. Ini hanya untuk menghilangkan lelah di perjalanan yang cukup panjang. Tapi Allah SWT tetap mengatakan, apakah pantas Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan bahan olok-olok di kalangan kalian? Kalau ingin berguraulah dengan selain hal yang berkaitan dengan agama. Ya, silakan. Selama tidak ada kedustaan di sana, silakan bergurau. Ya, Nabi SAW juga bergurau. Para sahabat juga bergurau di kalangan mereka, silakan bergurau. Tapi jangan ada kedustaan yang pertama dalam gurauan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan jadikan bahan gurauan tersebut simbol agama. Ya, karena kalau ini dilakukan, Allah sudah berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menertawakan seorang muslim, seorang muslimah yang melaksanakan agama, ya, melaksanakan syariat, berusaha mencontoh nabinya, berusaha mengikuti arahan Tuhannya, berusaha mengikuti arahan nabinya, dia amalkan itu. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak familiar dengan itu. Artinya di zaman kita sekarang orang berpegang teguh dengan agama itu sama seperti orang memegang bara api. Sekitarnya banyak melanggar aturan agama, maka dia muncul dengan berpegang teguh dengan agama sehingga dia dianggap asing, dianggap aneh, dia akan ditertawakan dan seterusnya. Para ikhwah, jangan sampai kita menghina, menertawakan, merendahkan berkaitan dengan agama. Sekalipun mungkin kita tidak mampu melakukannya, mereka lah yang mampu. Tapi ingat, ini merupakan hal yang harus dijauhi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sifat orang kafir. Jika kita menertawakan, menyudutkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ini sifat orang kafir ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman pada ayat 29 dan 30, sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, yakni orang kafir, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka dahulu adalah orang-orang yang selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau orang beriman lewat di hadapan mereka di saat mereka berkumpul, maka mereka saling mengedipkan mata mereka, yakni membuat isyarat antar sesama untuk merendahkan seorang yang beriman yang sedang lewat. Ini sifat orang kafir. Namun sangat disayangkan yang seperti ini kadangkala dilakukan juga oleh sebagian kaum muslimin, karena mereka melihat yang dilakukan oleh orang ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, padahal itu bahagian daripada agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti di akhirat. Fal yaum, kata Allah, hari ini yakni di akhirat, gantian orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jangan memperolok-olok agama Allah. Ya, karena saat ini kita lihat candaan dan gurauan itu merupakan salah satu di antara profesi yang digemari oleh sebagian orang. Ya, silakan, selama tidak ada unsur dosa di sana atau kedustaan di sana, dan juga diperhatikan adalah jangan sampai candaan dan gurauan tersebut berkaitan dengan simbol-simbol agama, tentang Allah, tentang Nabi, tentang syariat, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang pahala, tentang dosa, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat. Ini jangan sekali-kali dijadikan sebagai bahan candaan dan gurauan, karena Allah mengatakan bagi orang-orang yang pernah melakukan itu di zaman Rasulullah, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka datang kepada Nabi minta maaf, bahkan menarik-narik ekor unta Rasulullah SAW agar Nabi berhenti minta maaf sambil menangis. Nabi tidak memperhatikannya, Nabi tidak menoleh sedikit pun. Nabi hanya menjawab, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berpegang teguhlah dengan tauhid, berpegang teguhlah dengan tauhid sampai kita bertemu dengan Allah, karena tauhid itu merupakan jaminan keselamatan bagi seorang hamba tatkala nanti ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Tauhid ini akan menyelamatkan kita, sekalipun mungkin ada seorang hamba ini dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya, tapi kalau ia masih punya tauhid, walaupun hanya sebesar dzarrah, dia tetap akan Allah entaskan, dia tetap akan Allah keluarkan dari api neraka, kemudian dimandikan di sungai kehidupan, kemudian diizinkan masuk ke dalam surga karena ia memiliki tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita tatkala kita bertemu dengannya, dengan diizinkan kita masuk ke dalam surga dan selamatkan kita semua dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.